saya pendamping PKH Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Padalarang, Desa Tagogapu. Kali ini saya akan memberikan simulasi tentang stunting modul 2 sesi 1 langkah 5 poin 1 sampai 5. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu keadaannya, sehat Bu? Sehat. Udah lama ya Bu nggak ketemu karena terkendala COVID. Kali ini kita ada pertemuan lagi P2K2 khusus materi tentang stunting. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang stunting. Untuk sekarang, untuk ibu-ibu dibagi 2 kelompok dulu ya Bu ya, sama bapak-bapak. Siapa? Dibagi 3 orang. Siap. Kelompok 1, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak Pak, stunting. pelan-pelan Pak. Oh, Saya nulisnya Pak. Untuk kelompok 2 ditulis juga yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Ibu-ibu di sini saya beri waktu 10 menit untuk mengisi jawabannya sesuai kemampuan ibu-ibu masing-masing. Oke, silakan. Ya, ibu-ibu sudah beres Bu, Pak? Ya. Nanti dari kelompok 1 dulu. Ketuanya siapa? Silakan. Tadi pertanyaannya upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Yang saya dapat untuk pengetahuan ini memberi gizi yang baik Pak. Memberi gizi yang Aku hidup sehat. hidup sehat. Sama ini Pak, memantau tumbuh kembang anak. Memantau tumbuh kembang anak. Pemberian ASI ya. Ya. Nanti kita bahasnya, kita tanya dulu. Menurut pemahaman kami, upaya yang harus dilakukan adalah yang pertama, tidak mencemooh. Tidak mencemooh. Lalu Yang keduanya, melaporkan ke petugas kesehatan. melapor. Ya, kita bahas ke kelompok 1. Pertanyaannya, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Pertama adalah memberi gizi yang baik. Oke, memberi gizi yang baik. Terus berperilaku hidup sehat. Berperilaku hidup sehat itu gimana Bu? Itu yang gizi baik yang gimana aja Pak itu Pak? Kemudian makan. Memberi gizi baik itu yang gimana? Sehat. 4 sehat 5 sempurna. Oke. Lalu yang kedua, berperilaku hidup sehat maksudnya? Pola hidup sehat, kayak mandi, Olahraga, tidur yang olahraga. cukup. Oke. Lalu yang ketiga, memantau tumbuh kembang anak. Kayak mengecek tinggi badan, berat badan si anaknya 6 bulan sekali. Oke, mantap sih Bu, pinter. Oke, yang selanjutnya pemberian ASI untuk Bayi, untuk bayi. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 2, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Pertama, tidak mencemooh. Bullying. Bullying. Oke. Bullying, tidak boleh membuli ya Bu, si Ibu. Jangan bullying segala. Melaporkan ke petugas kesehatan, Ke puskesmas terdekat. ke puskesmas terdekat. Jadi di sini Bu, ketika memang ada anak yang di lingkungan ibu-ibu ada yang terkena stunting, yang pertama adalah memang tidak boleh mencemooh. Dalam artian tidak boleh mencemooh, tidak boleh menghina atau gimana? Saling membuli. Bahasa kerennya sekarang saling membuli, sehingga yang diperlukan adalah ibu-ibu melaporkan ke petugas kesehatan
supaya memang dapat penanganan yang memang signifikan atau memang maksimal. Lalu berperilaku hidup sehat tadi betul apa kata ibu bahwa mandi, cuci tangan pakai sabun itu adalah pencegahan dari stunting itu sendiri. Yang ketiga adalah memantau tumbuh kembang anak seperti tadi ukur tinggi badan, berat badan, sehingga memang upaya pencegahan ini bisa terdeteksi sedini mungkin. Yang terakhir adalah pemberian ASI ketika ibu melahirkan kepada bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, ibu-ibu luar biasa sekali jawabannya, karena dirasa memang ini tepat sekali apa yang memang ibu-ibu jawab untuk pertanyaan ini. Tapi di sini ada beberapa hal yang memang harus ibu ketahui pula terkait memang pencegahan untuk stunting. Jadi ibu-ibu, untuk mencegah stunting, pertama orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Lalu stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Lalu mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat. Maksudnya informasi yang tepat bukan berita palsu, pemberian stimulasi atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Nah, jadi kalau kita melihat di sini apa yang memang untuk yang kedua adalah untuk menangani anak yang stunting. Satu, ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak melebihi dan mengolok-olok anak tersebut. Lalu memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak pada stunting. Jadi apa yang ibu-ibu katakan di sini memang sudah tepat. Jadi ketika memang ada anak yang stunting, itu tidak mengolok-olok dan memang itu harus segera dirujuk atau dirujuk ke layanan kesehatan untuk mengurangi dampak dari stunting itu sendiri. Jadi ibu-ibu, stunting dekat dengan kita dan kita harus peduli. Jadi stunting itu memang dekat ada di lingkungan kita dan kita pun harus peduli. Jangan sampai ibu-ibu memang cuek terhadap memang lingkungan di sekitar. Jadi ibu-ibu harus memang dekat dengan kita dan kita harus peduli terhadap stunting itu sendiri. Lalu siapapun kita harus mulai berperan aktif mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Jadi siapapun ibu-ibu mau KPM atau memang lingkungan di luar KPM, kita harus berperan aktif untuk mencegah stunting itu sendiri. Nah, ibu-ibu mungkin untuk pertemuan hari ini sekian saja dari saya. Apabila ada kekurangan nanti kita dilanjut lagi minggu depan. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.